Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Syukur pada Tuhan, kami bersuka cita bisa kembali hadir melayani saudari dalam podcast kali ini. Dan sangat senang sekali sudah bergabung kembali dengan kita dan akan membagikan firman pada kali hari ini. Saudara Puji, puji Tuhan, saudara Puji. Amin, puji Tuhan, saudara Adik Bagus, kita bersyukur ya, kiranya firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan terus diberitakan, terus kita terima. Kebenaran ini akan menguduskan kita. Amin, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, hanya kebenaran yang bisa menguduskan kita, saudari. Amin. Seperti juga judul yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu arti menguduskan diri. Amin. Judul ini kita kutip atau kita ambil dari satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Yohanes, Pasal 17 ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara-saudari, dari judul dan kutipan ayat ini, nanti saudara Puji akan sharing kepada kita bagaimana background atau latar belakang dari ayat ini, juga pewahyuan dari firman Tuhan. Silakan saudara Puji. Amin, puji Tuhan. Kita boleh membaca ya, di sana dikatakan, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran ya. Sebenarnya saya ingin membaca dari ayat yang ke-17 ya, izinkan saya membaca dari ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara-saudari, amin. Kata kudus ini adalah kata yang sering kita dengar ya. Bagi kita, mungkin pengertian kudus adalah satu pengertian tidak ada dosa, tidak ada kecemaran ya. Ini sebenarnya benar ya. Tetapi saudara-saudari, ada satu pengenalan lagi ya, ada satu makna lagi mengenai kata kudus. Saudara-saudari, kudus bukan hanya kita ini tidak tercemar ya. Kudus itu bukan hanya kita ini tidak berdosa ya. Kudus ini saudara-saudari juga mengacu kepada posisi. Ya, pengertian kudus itu adalah dipisahkan dari dunia kepada Allah. Ya, dipisahkan dari dunia kepada Allah. Ini adalah pengudusan secara posisi. Nah, pengudusan juga terjadi di dalam watak kita, saudara-saudari. Di dalam watak kita perlu dikuduskan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 mengatakan, kudus hendaklah ya roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna ya sampai kedatangan Tuhan Yesus ya, kedatangan Tuhan kita. Nah, di sini dikatakan bahwa roh, jiwa dan tubuh kita ini kudus ya. Nah, roh, jiwa, dan tubuh kita ini kudus, artinya bukan hanya kita ini terpisah dari dunia, ya ketika kita beroleh selamat, kita ini dipisahkan dari dunia ya. Dipisahkan dari kerajaan Satan, kerajaan kegelapan. Kita beralih kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Tetapi saudara-saudari, kita perlu dipisahkan bahkan ya dari jiwa kita yang sudah cemar ya, dari jiwa kita yang sudah merosot, sudah jatuh. Pengudusan tidak hanya di dalam posisi kita, tetapi juga di dalam watak
kita atau sifat kita. Saudara-saudari, amin. Kita perlu memisahkan diri kita dari dunia yang cemar ini. Selama kita tetap tinggal ya di dalam dunia yang cemar, selama itu juga kita akan sulit menjaga kekudusan kita. Ya, karena sifat dunia ini adalah mencemarkan. Saudara-saudari, karena itu kita perlu apa? Keluar, ya. Nah, di Yohanes pasal 17 sebenarnya Tuhan juga mengatakan demikian, ya. Tuhan berdoa supaya orang-orang yang percaya, ya, ini adalah keluar dari dunia, tetapi bukan pergi, ya, bukan pergi dari dunia ini kemudian meninggal, ya, bukan, tetapi apa? Mengalami yang namanya pengudusan. Saudara-saudari, ini diumpamakan, ya, atau diilustrasikan seperti ikan yang di laut asin, ya. Ikan yang di laut asin, tetapi ikannya itu sendiri tidak asin karena di dalam diri ikan itu terdapat kemampuan untuk tetap menjadi tawar, ya. Demikian kita juga, saudara. Kita memang, ya, tidak bisa dalam tanda kutip, ya, secara harafiah itu pergi, ya, menjauhi hiruk pikuk dunia. Yang bekerja tetap harus bekerja, yang bersekolah tetap harus bersekolah, ya. Kita tidak bisa kemudian ke kampung-kampung, ke pegunungan, lalu kemudian kita mengatakan, wah, saya menjadi orang kudus, ya. Tidak, saudara-saudari. Nah, karena apa? Pemisahan ini tidak hanya terjadi secara fisik, ya, tetapi juga tadi secara watak. Amin. Nah, kita melihat contoh dari pengudusan ini adalah di atas diri Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan di atas dirinya tidak mengenal dosa, ya, karena dia tidak lahir di dalam dosa, ya. Sifat Tuhan itu sejak lahirnya dia itu dikandung oleh Roh Kudus dan dia menjadi kudus. Dia tidak mengenal dosa, dia tidak ada kecemaran di dalam dirinya, tidak ada kerusakan yang diakibatkan oleh dosa. Tetapi saudara-saudari, demi pelayanannya Tuhan menjaga dirinya kudus. Ya, kita selalu melihat bahwa Tuhan ini menjauh, ya, dari kerumunan-kerumunan, ya. Ketika dia sudah selesai melayani, dia pergi menyendiri untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah, bukan untuk hanya sekedar menjauhi kerumunan, tetapi kembali kepada Sang sumber kekudusan, yaitu Allah, ya. Dia berdoa, ya, di dalam perkataannya dia juga membatasi dirinya, ya, di dalam bersikap, ya, dia membatasi dirinya. Kita tahu bahwa Tuhan juga menginjil kepada perempuan-perempuan, ya. Nah, setiap kali Tuhan memberitakan Injil ke perempuan-perempuan, kita melihat bahwa tingkah laku Tuhan atau pelayanan Tuhan ini kudus. Karena apa? Ketika dia menginjil di perempuan Samaria, dia melakukannya pada siang hari, ya. Ketika dia mengampuni seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, di situ ada banyak orang. Tidak pernah, ya, Tuhan itu secara di tempat yang tertutup, ya, berduaan. Nah, ini akan apa? Melanggar, ya, kekudusannya. Saudara-saudari, Tuhan walaupun dia kudus, tetapi dia menjaga, ya, dirinya tetap kudus, ya. Haleluya, saudara-saudari. Apalagi kita, ya, kita perlu menjaga diri kita kudus. Banyak hari ini pengaruh-pengaruh dunia ini bisa mencemarkan kita. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, itu bisa mencemari kita. Saudara, mari kita membatasi diri kita, ya, supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia, ya, oleh hawa nafsu mata, oleh keinginan daging, ya, oleh keinginan dunia, ya, yang mencemarkan. Nah, bagaimana kita dikuduskan? Saudara, kita dikuduskan tadi bukan hanya dengan secara fisik menjauh, tetapi
dikuduskan ini adalah perihal yang di dalam. Yohanes pasal 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudari, yang menjadi daya ya atau kuasa yang bisa memisahkan kita, ya memfilter pengaruh dunia yang mencemarkan ini adalah firman Tuhan. Saudari, tanpa firman Tuhan, kita akan tidak ada filter, ya kita tidak akan ada kekuatan untuk menjaga diri kita ini kudus. Saudari, jangan meremehkan pembacaan Alkitab kita, ya. Mungkin saudari mengatakan, saya baca Alkitab tapi saya tidak terlalu banyak mengerti. Saudari, percayalah, firman yang Anda baca punya kuasa untuk menguduskan Anda. Ya, persekutuan-persekutuan seperti ini ya, pemberitaan kebenaran. Saudari, ini menguduskan kita. Ya, kita perlu membatasi diri kita ya. Lebih banyak membaca firman Tuhan. Lebih banyak mendengarkan persekutuan-persekutuan pemberitaan kebenaran. Lebih banyak membaca buku-buku rohani. Saudari, percayalah ya, dengan demikian ya, dengan kita tinggal ya di dalam ruang lingkup ini, kita akan kudus dan kita akan dijaga walaupun kita tetap bekerja, walaupun kita tetap bersekolah, tetapi firman Tuhan yang kita baca, ya firman Tuhan yang kita dengar, ya buku-buku rohani yang kita renungkan, itu akan menjaga diri kita tetap kudus ya. Amin. Amin. Saudari, kita tidak bisa berusaha dengan kekuatan diri kita sendiri untuk kudus. Kita perlu kuasa firman Tuhan bekerja menguduskan kita. Amin. Wah, puji Tuhan, sangat memberkati sekali. Terima kasih Saudara Puji. Saudari, dari pemberitaan firman ini kita boleh melihat bahwa arti dikuduskan ternyata ada dua aspek ya. Bukan hanya secara posisi kita dikuduskan, yaitu tadi dijelaskan kita dipisahkan dari dunia kepada Allah, tapi pengudusan juga perihal yang di dalam, yaitu di dalam watak kita. Ini kita sebut sebagai aspek subjektif. Amin. Nah, tadi juga sangat baik saudara-saudari dalam praktek atau implementasinya bagaimana kita supaya bisa dikuduskan. Saudara Puji menyampaikan bukan secara fisik kita perlu menjauh dari dunia, kita mengucilkan diri di pegunungan atau yang lain sebagainya, tetapi melalui firman Tuhan. Puji Tuhan. Lewat Yohanes pasal 17 kita tahu bahwa hanya firman Tuhan, hanya kebenaran yang mampu menguduskan kita. Maka itu kiranya firman Tuhan kali ini boleh juga menguduskan kita melalui pembacaan Alkitab kita dikuduskan, juga lewat ibadah-ibadah, sidang-sidang kita juga boleh menerima pengudusan dari Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih banyak Saudara Puji untuk sharingnya. Tuhan memberkati. Dan untuk menutup dan juga menyimpulkan podcast kali ini, mari saudari di dalam kasih kita satukan hati kita. Saudara Puji akan berdoa untuk kita, untuk saudara-saudari sekalian. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami memiliki diri-Mu. Tuhan, kami hari ini tinggal di dalam Dikau. Kami tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi kami sudah bersatu di dalam Kristus. Tuhan, kami juga memiliki firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, firman-Mu memiliki kekuatan, kuasa, Tuhan, untuk menguduskan kami. Tuhan, kami hari ini tetap ada di dalam dunia. Kami yang bekerja tetap Tuhan di dalam dunia pekerjaan kami. Kami yang bersekolah tetap di dalam ruang lingkup sekolah kami. Tetapi Tuhan, ketika kami memiliki firman-Mu, Tuhan, firman-Mu ini menjadi batasan-batasan kami. Tuhan, firman-Mu membatasi, mengatur Tuhan diri kami. Tuhan, firman-Mu menjaga, menjauhkan kami dari kecemaran dunia. Oh Tuhan, Tuhan berkati kami ya Tuhan, terus damba akan firman kebenaran. Tuhan Yesus, Tuhan, bekerjalah di atas kami ya Tuhan. Kuduskanlah kami ya Tuhan, melalui firman-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.
Jangan lupa untuk download aplikasi eMana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.